wabarakatuh. Pohon salam di pinggir sumur. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Pohon salam banyak di duren sawit. Yang jawab salam ibu-ibu pulang dari At-Taufik nanti nemu duit. Udah amin aja, jangan pakai komentar, mana mungkin. Daun salam buat nyayur ikan betik. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan pulang tambah cantik. Ya ilah yang amin nenek-nenek lagi. Pohon salam banyak di Cimanggis. Mudah-mudahan jawaban salam menjadi doa buat Presiden Anies. Amin ya Rabbal. Sambil bilang amin, lihat yang di sebelah amin apa enggak. Kalau yang di sebelah diam aja, cemberut aja, dia mau milih yang mengkerut tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Halimil Jawad Ar-Ra'ufi bil ibad. Ahmaduhu subhanah alladzi ja'alana min anfusinal azwaja wal aulad wa ja'ala minhum dzurriyyat wal ahfad. Wassalatu wassalam ala man hadana sabilar rasyad habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil amjad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, para alim ulama, para kiai, para guru, para habaib, wabil khusus sahibul bait, ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami At-Taufik, ketua FK Ulum Kecamatan Ciracas, yang hari ini berhalangan hadir sedang ada tugas luar kota. Kemudian ketua DMI, ketua PUHAB, ketua MUI, ketua NU, tokoh, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu sudah berlalu, menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran untuk kita isi kehidupan saat sekarang, menjadi persiapan untuk lebih baik di masa-masa yang akan datang. Kesemuanya itu target untuk dicapai bagi manusia. Tak ada lain bekal iman dan takwa. Maka tadi dibaca oleh qori kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur summa qaddamat lighad. Kayaknya udah lapar ini ya. Emang bukan jam ceramah ini. Ini jam sarapan kalau orang kita. Ini kelihatan jamaah juga matanya masih agak berat untuk dibuka.
seluas-luasnya karena pengaruh kemenangan Maroko tadi malam. Alhamdulillah. Maroko menang apa kalah? Nonton juga. Hadirin jamaah yang mulia, semua manusia jika ditanya pengen hidup bahagia, kebahagiaan itu dicapai melalui proses. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kita nih Islam di dunia menjadi terbesar karena melalui proses. Betapa perjuangan yang dilalui oleh Nabi kita. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Setelah Allah perintahkan hijrah, dulu Yasrib namanya. Yasrib itu tiada hari tanpa konflik. Karena Nabi Allah Ta'ala utus untuk menata kehidupan manusia dengan konsep Al-Quran melalui pendekatan akhlak. Karena Allah utus untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi revolusi akhlak, bukan revolusi mental. Makanya menjadi lebih baik. Yasrib dapat berubah menjadi nama Thaibah pakai proses. Setelah Thaibah menjadi lebih baik, jadilah namanya Madinah. Setelah 10 tahun ditata oleh Rasulullah, memiliki kesempurnaan dan kekuatan, baru Allah Ta'ala perintahkan kembali untuk datang ke Mekah, menguasai Mekah. Maka untuk menjadi manusia bahagia dunia akhirat melalui proses dasar yang harus dilakukan, menjaga kualitas iman dan takwa kita. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unzila ma'a ulaika humul muflihun. Kayaknya jamaah udah pada paham nih. Saya baca ayat udah pada manggut-manggut aja. Bu, Ibu, apa kabar? Pengaruh wudhu Ibu sholat subuh kelihatan cantik-cantik. Yang depan kayak Syahrini, yang tengah kayak Krisdayanti, yang belakang kayak Mponori. Maka untuk memperoleh bahagia dunia akhirat, falladzina amanu bihi, bihi itu ditujukan kepada Nabi. Tak cukup hanya iman kepada Allah, tapi juga kepada Nabi. Karena Nabi sumber kasih sayang Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kita fattabi'uni, baru yuhibbukumullah.
Jelas? Paham? Kalau udah paham jangan lama-lama udah ya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. 2 tahun kita nggak maulid, nggak sholat subuh gabungan seperti ini. Jarang kita ketemu dengan Pak Anton Bahrul Alam. Tapi sekarang setelah Covid lepas, kita ketemu sama beliau. Alhamdulillah. 2 tahun kalau kumpul begini kita diparanin sama temennya corona. Ini bajunya coklat tuh. So kita rame-rame begini bubar-bubar, kerumunan. Makanya Habib Rizik sampai ditangkap di penjara 4 tahun. Padahal masalahnya cuma prokes. Tapi Presiden Jokowi kan baik. Kata dia jika ada warga yang melanggar prokes cukup minta maaf, bayar denda. Habib Rizik udah minta maaf, ngaku salah, bayar denda 50 juta, masih di penjara juga. Gue jadi bingung nih mana piatu nih. Ya Allah, sekarang udah lepas Covid, alhamdulillah. Ya Allah, kiai-kiai kita banyak kemarin. Kiai Haji Abdul Rashid, Abdullah Syafi'i, Kiai Tengku Zulkarnain, Habib Ahyad bin Abdullah Banahsan, Syekh Ali Jaber, Saudara Maher, Kiai Haji Fahrul Razi Ishak, nggak pernah sakit. Masuk hari Minggu ke rumah sakit Polri, saya dikirimin gambar sama anaknya Basopi. Ya Allah, kaget malam Senin saya dikirimin, saya kata dalam hati, ya masuknya ke situ lagi. Mati dari mati nih, Selasa mati bener. Ya Allah. Saya lagi dirawat juga itu di rumah sakit Islam Cempaka Putih. Saya bersebelahan beda kamar sama Syekh Ali Jaber. Begitu Syekh Ali Jaber saya dengar meninggal, saya kabur aja udah. Alhamdulillah. Habis kok 2 hari dirawat, perasaan makin nyesek saya. Kabur aja udah. Saya kalau nggak kabur udah di Ciracas saya ditaruh. Falladzina amanu bihi, untuk memperoleh bahagia. Kebahagiaan itu didapat melalui proses. Yang pertama, keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah harus dijaga. Kekuatan selain kekuatan kepada Allah. Itu nanti kalau kita ikut percaya dengan kekuatan manusia selain kekuatan kepada Allah, termasuk akbarul kabair. Percaya adanya kekuatan selain kekuatan Allah. Kita hambanya, kita umatnya diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Contoh, waktu ada balap motor di Mandalika, ingat? Itu semua acara tersebut di backup oleh BUMN, biaya negara, balap motor gede, sampai membayar pawang hujan namanya Mbak Rara. Mbak Rara pakai celana lepis, pakai kaos merah marun. Dia pegang alat buat nolak hujan begini-begini, malah tambah besar. Tak terasa tuh
kita diajak untuk percaya sama manusia yang punya kekuatan bisa menolak hujan. Tapi Allah lebih sayang kepada hambanya yang mayoritas di negeri ini beragama Islam untuk keluar dari usaha tersebut. Diberi hujan besar, kita memberi statement katanya itu pawang, ternyata kok nggak bisa nolak hujan. Selamat keimanan kita, alhamdulillah. Tuh. Beda sama Formula E di Tanjung Priok, balap mobil yang di Ancol itu, walaupun disunter hujan, di Tebet hujan, tapi sekitar balap mobil Formula E di Ancol nggak hujan. Kenapa nggak hujan? Orang ada saya. Begitu saya masuk, saya dekat sama yang mengkerut, saya segan. Udah Pak, saya di sini aja. Saya biar dekat cepat keluar. Oh begitu Kiai. Ya biar nanti ada asisten pribadi saya yang menemui Pak Kiai. Udah di situ aja. Enggak hujan. Alhamdulillah. Sukses itu acara. Iri dia sampai dipanggil sama KPK untuk dijadikan tersangka. Alhamdulillah tidak ada bukti acara tersebut merugikan negara. Dipanggil KPK 12 jam, kalau saya merugikan negara, berapa yang saya rugikan? Mana buktinya? Formula E itu udah berdasarkan kajian para ahli 3 kali pemeriksaan, betul-betul murni, nggak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran. Tapi oligarki Taipan 9 naga pengen menjadikan Anies ini jadi tersangka, dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu. Takbir. Maka kagak cukup falladzina amanu bihi, harus ada yang kedua, wa azzaruhu, memuliakan. Siapa yang kita muliakan? Allah dan Rasulnya. Ini sholat subuh gabungan DMI, FK, UNUM, NU, apalagi Muhammadiyah, semua dah. Ini salah satu di antara yang Allah katakan wa azzaruhu, memuliakannya. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal lailu kullu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti sembahyang semalam suntuk. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal. Ini luar biasa Masjid At-Taufik, megah, indah. Alhamdulillah. Ini DMI ini mulai terangkat, mulai harum namanya di tangan Anies Rashid Baswedan. Saya bisikin itu pengurus masjid mulai dari merbot, imam, Bilal, berangkatin umroh yang belum umroh. Siapa Kiai? Siapa Kiai? Itu jis. Momen paling pas besok Idul Fitri, Idul Adha, pakai buat sholat hari raya. Siap Pak Kiai, siap Pak Kiai. Bisikan saya didengerin. Besok kalau ketemu hari Senin di PGC Celilitan dalam rangka
deklarasi baperan. Besok saya bisikin lagi, Pak Presiden, Pak Anton angkat jadi Kapolri nanti. Saya bisikin begitu. Amin ya Rabbal. Amin aja, siapa tahu Allah kabulkan. Kita mau usaha, yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Usaha DKM untuk mengajak umat manusia memuliakan Allah dengan menjunjung tinggi perintahnya. Sholat subuh berjamaah dari jam 4 udah dikumandangkan suara-suara panggilan, simbol-simbol keislaman, syiar-syiar agama. Jam 4 udah ada yang baca tarhim. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika ajma'in. Selesai tarhim ada suara. Suara apa, Bu? Hah? Beduk speaker. Gara-gara kardus digembok nih, jadi nggak bisa ngebedain suara beduk sama suara speaker. Udah ketahuan kardus digembok. Kardus mah kebocoran air hujan juga rusak. Tapi itulah kita rakyat, nggak tahu ada sesuatu di balik gembok kardus. Makanya anggota KPPS pada mati, hampir 800 orang jumlahnya, ya Allah. Semua dibawa ke rumah sakit sama serentak bilangnya kecapean, ya Allah. Udah gak usah dipikirin, gak dipikir. Kita tatap masa depan kita supaya lebih baik lagi. Maka besok tanggal 31 kita introspeksi, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Koreksi, introspeksi, hitung-hitung perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Saya sudah berusia sekian, berapa banyak kesalahan yang saya telah lakukan yang belum saya perbaiki. Ngadu sama Allah, minta sama Allah di malam tahun baru. Insya Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Lau alimtumul khotoya hatta mala'atis samawati wal ard summa nadimtum fataballahu alaikum. Seandainya kalian tahu dosa dan kesalahan kalian sepenuh 7 lapis langit, sepenuh 7 lapis bumi, ada penyesalan, ada usaha untuk memperbaiki kesalahan dengan jalan taubat, mohon ampun kepada Allah. Fataballahu alaikum. Allah Ta'ala terima taubatmu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Manusia aja yang udah diponis pengadilan sekian tahun mendekam dalam jeruji, ketika datang hari-hari bersejarah, dia mendapatkan keringanan, pengurangan masa tahanan. Manusia aja bisa, apalagi Allah. Maka introspeksi di malam tahun baru.
untuk menggapai kebahagiaan. Tidak cukup wa'azzaruhu dengan memuliakannya. Seperti kita hari ini sholat subuh gabungan. Bu, ibu, apa kabar? Hari ini harga bedak yang merek Tulji 320.000. Ada krim malam, ada krim siang. Kalau pipi ibu dilihat suami seger, nah itu yang mereknya Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Rumahnya di Bintaro, sektor 9, dekat Yayasan Baiti Salma. Dari McD puter balik belok kiri. Kebetulan sebulan sekali saya ngajar di rumahnya. Nama pengajiannya Komunitas Artis Muslimah Belajar Quran. Yang bacaannya sudah tinggi itu Iis Dahlia, yang suaminya pilot itu. Ada juga yang masih Iqra 2, Dian Sastrowardoyo, mu'alaf. Bulan kemarin dia bilang, Buya saya bulan depan gak ngaji. Kenapa? Malu. Yang lain udah Quran, saya masih Iqra. Sini Buya bilangin caranya besok. Dateng aja, cuma beli Quran yang gede, Iqra-nya taruh di tengah. Enggak cukup wa'azzaruhu, tapi harus ada wa nasaruhu. Membela agama Allah, membela agama yang dibawa oleh Rasulullah. Tanpa ada pembelaan, enggak akan kita mendapatkan kebahagiaan. Maka begitu luar biasa para sahabat pembelaannya terhadap agama Allah, terhadap Rasulullah. Setiap kali dalam peperangan itu sahabat selalu ada di garis terdepan. Ada dalam satu peperangan Rasulullah sampai terkena anak panah. Itu ada sahabat di belakang untuk merasakan apa yang Rasulullah rasakan. Terkena anak panah itu, saking pengennya sahabat merasakan yang Rasulullah rasakan, bagian tangannya sampai dia potong supaya sama dengan Rasulullah, keluar darah dari tangan. Dia juga ingin merasakan. Saking cintanya sama Rasulullah, saking ingin membuktikan pembelaannya kepada Rasulullah, maka enggak cukup wa'azzaruhu, harus ada wa nasaruhu, pembelaan. Bagaimana kita di Jakarta ketika Al-Maidah, Al-Quran, kitab suci umat Islam yang mayoritas di negeri ini dilecehkan. Yang melecehkan bukan orang sembarangan, tapi orang nomor 1 waktu itu di Jakarta. Maka umat Islam yang ada di Jakarta berusaha untuk membela kitab sucinya yang dilecehkan oleh orang nomor 1 ke berbagai macam pihak yang berwenang, tapi tidak diperhatikan laporan dan aduannya. Akhirnya ngadu kepada Allah. Sebab ibarat kapal itu yang melecehkan kitab suci umat Islam, surat Al-Maidah yang melecehkan itu ibarat kapal induk besar yang di dalamnya ada kekuatan-kekuatan.
Sementara umat Islam yang di musola, majlis taklim, masjid ibarat kapal perahu kecil, mana mungkin bisa menenggelamkan kapal induk. Karena dengan bersatu di dalam wa nasoruhu, membela agama Allah, membela kitab sucinya Allah, kitab suci umat Islam, didengar aduan kita, pembelaan kita oleh Allah. Akhirnya itu yang melecehkan kitab suci umat Islam lengser dan longsor. Bukti wa nasoru, pembelaan kita. Jas merah tidak boleh melupakan sejarah. Bukan jas merah yang ono, bukan. Jas merah tidak boleh melupakan sejarah. Waktu itu 7 juta, 8 juta dikumpulkan kita di Monas. Satu komando, satu toko. Kita sholat Jumat sampai 2 hari menjelang munajat kita di situ. Ada tokoh ormas terbesar di negeri ini mengatakan sholat di Monas kagak sah. Sampai sedemikian tuh usaha untuk menjegal kita. Tapi tidak terpengaruh statement itu karena semua kita udah yakin. Salah satu keistimewaan Allah beri kepada Nabi, waju'ilan liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini tempat sujud buat umat Nabi. Jika tak ada air, tanahnya menjadi suci, jadi debu buat tayamum. Di mana aja boleh kita sholat. Maka orang tua dulu yang bertani 5 menit lagi. Saya sih emang udah mau berhenti. Saya kan pengalaman, gak usah dikasih tahu. Lagi ceramah mas setengah jam, sejam, 2 jam, amplop emang udah dilem. Tapi saya kesini lillahi ta'ala, nggak nyari amplop malah saya buang. Kurang etis kalau penceramah datang minta amplop. Yang lebih kagak etis, penceramahnya udah datang nggak dikasih amplop. Canda ya. Sekedar menanti 5 menit lagi ke depan. Setelah wanasoruhu, kriteria berikutnya untuk menggapai kemuliaan wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi melalui Al-Quran. Al-Quran bilang ini halal, halal. Al-Quran bilang ini tidak boleh, tidak boleh. Al-Quran bilang waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang mukmin, orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja, nggak ada salahnya, bukan koruptor, bukan teroris, tapi dibunuh, disiksa, fajazauhu jahannam. Itu pembunuh dibalas oleh Allah akan ada di neraka jahannam. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, maka termasuk akbarul kabair, dosa besar, wa qatlun nafsi, orang yang membunuh manusia. Di dunia boleh sandiwara, di dunia boleh dia mengatakan dia diserang, di dunia boleh mengatakan ini, tapi masyarakat punya hukum yang tidak tertulis. CCTV boleh lu hilangin,
tapi ada CCTV, malaikat raqib dan atid. Kalau kriteria itu sudah ada semua, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian memuliakannya, menolongnya, mengikuti apa yang diturunkannya, baru ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan, kegembiraan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kita berterima yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf tadi MC-nya lagi kebelet. Langsung. Baik, langsung kita tutup dengan doa pada hubungan ini. Kayaknya terima kasih untuk menutup doa kita pada hari ini. Tafadhol. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala wabarakatuh. Para ulama, para asatidz, para petugas, khusus narasumber kita pada pagi hari ini, Kiai Haji Munawwir Asri dan semua yang hadir, para tokoh. Pengumuman sebelum doa bahwa pada tanggal 31 Desember 2022 kolaborasi Ciracas akan mengadakan Ciracas Berzikir untuk Keselamatan Negeri. Jadi kolaborasi Ciracas Berzikir untuk Keselamatan Negeri dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 dari jam 7 sampai selesai dengan zuhur, bertempat di Masjid Baitul Siti PKP. Maka kepada seluruh masyarakat, karena ini sifatnya kolaborasi, MUI, BMI, UOA, dan PTI, semua NU Muhammadiyah diharapkan nanti bisa hadir. Kenapa diperlukan kolaborasi Ciracas Berzikir untuk Keselamatan Negeri? Karena hari-hari ke depan 2023 itu nampaknya hangat dan panas, dan di 2022 akhir kita semua mesti merapatkan barisan, menyatukan hati, menyamakan langkah gerak bersama, sehingga ke depan Indonesia bisa memiliki pemimpin Islam yang sejati. Amin. Semua rakyat, semua komponen bangsa menginginkan Indonesia dipimpin oleh pemimpin Islam yang adil, yang telah terbukti berlaku adil baik di Jakarta khususnya dan di Indonesia ke depan, insya Allah. Karena itu kita mesti merapatkan barisan. Tidak mungkin kemenangan akan diraih oleh umat Islam dan bangsa Indonesia kecuali jika semua komponen bangsa, ormas Islam, MUI, DMI, NU, Muhammadiyah seiring sejalan. Dari itu maka itu sekedar informasi saja. Hadirin rahmatullah, mari bersama-sama kita akhiri subuh gabungan ini dengan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususnya muslimin di Cianjur alladzi asabahum zilzal al-ayyam al-madiyah. Allahumma ighfir lahum dhunubahum warhamhum warzuqhum waqsuhum wa'timhum
ومنهم يا الله اسقيهم برحمتك يا أرحم الراحمين الله جمعنا هذا جمعا مباركا وتباركنا به تباركا معصوما مرحوما وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد على
untuk kalender Hijriah ya, sampai ini ya? Yap, insyaallah. Oh, sama dengan bulan kita. Remaja silakan namanya gabung boleh remaja. Remaja Taufik. Satu tiga ini. Oh, tapi nggak ada. Ada. Tapi sebelah sini agak kosong nih Pak. Ya, sudah dapat. Silakan yang bergabung. Ya. Kiai mohon lihat sini Kiai. Kiai mohon lihat sini, lihat ke depan. Gaya biasa dulu ya. Iya, gaya biasa dulu ya. Iya. Gaya biasa dulu. Biasa dulu ya. Biasa dulu ya. Biasa dulu. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Satu lagi. Kode ya, ya. Siap. Iya, silakan. Ya, lagi ya. 1 2 3. Takbir. 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 Cukup. Pengurus DMI foto dengan Kiai. Oh boleh kan? Mas di TikTok Mas. DKM dulu. DKM Pasien Taufik foto dengan Ketua DKM Pak Silakan DKM Taufik. DKM Taufik foto dulu. Setelah ini pengurus DMI cabang Ciracas. Alhamdulillah ada juga ketua WBC. Ada lagi? Ya dari Taufik. Putih-putih tengah. Putih-putih tengah. Ya. Oke. Dapat? Start pending. Satu belum, masih ada lagi. Ayo. Jarang-jarang ini. Ya, 1 3. Ya, saya pengurus DMI. Habib itu ya. Ya silakan. Kamu dengan Wabeci. Ya silakan. DMI, pengurus DMI. Ayo. Ustaz Heru. Najani. Foto dulu. Foto enggak? Dapat nggak sampai ini? Kiai Jenam, masuk Kiai Jenam. Oh, ikut kamu.